Sultra hari ini, live dari studio siar Radio Suara Alam. Kumpulan berbagai berita menarik, aktual, berimbang, dan terpercaya. Hasil liputan reporter kantor berita Suara Kendari akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Kabar Sore. Selamat mendengarkan. Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam atas nama Presiden melantik wali kota dan wakil wali kota Kendari. Dan ada informasi tentang pasangan incumbent Nur Alam menduga ada sabotase dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Sulawesi Tenggara. Dan ujian kesetaraan paket C tingkat sekolah menengah pertama resmi dilaksanakan hari ini. Halo Sobat Alam, inilah kabar sore seputar Kota Kendari dan sekitarnya dari Radio Suara Alam. Rangkuman liputan reportase dari kantor berita Suara Kendari akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam atas nama Presiden melantik wali kota dan wakil wali kota Kendari terpilih periode 2012-2017, yakni Asrun dan Musadar Mapasomba. Gubernur Sultra Nur Alam atas nama Presiden melantik dan mengambil sumpah jabatan wali kota dan wakil wali kota Kendari terpilih hasil pemilu kada Kota Kendari 7 Juli lalu. Pelantikan wali kota dan wakil wali kota Kendari dilakukan melalui rapat paripurna istimewa DPRD Kendari yang berlangsung di gedung paripurna DPRD Sultra. Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Nur Alam menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kendari untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah Kota Kendari. Wali kota dan wakil wali kota juga diharapkan bisa bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat agar roda ekonomi dan pembangunan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dalam pelantikan wali kota dan wakil wali kota Kendari, turut hadir sejumlah bupati dan wali kota dan unsur muspida se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Sobat Alam, wali kota Kendari terpilih hasil pemilu kada Kota Kendari berjanji di 100 hari kinerjanya akan memfokuskan pembenahan dan pembangunan infrastruktur yang selama kepemimpinan di periode pertama belum dituntaskan. Setiap kepala daerah yang dilantik, baik itu gubernur, wali kota maupun bupati, pasti memiliki komitmen menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan selama periode kepengurusannya. Tidak terkecuali wali kota Kendari terpilih hasil pemilu kada Kota Kendari, berjanji melakukan pembenahan dan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Wali Kota Kendari Asrun mengatakan di 100 hari pasca dilantik sebagai Wali Kota Kendari, akan memfokuskan pembenahan dan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah Kota Kendari. Pasalnya selama periode kepemimpinan pertama sebagai Wali Kota Kendari, masih terdapat kekurangan dalam pembangunan infrastruktur. Di antaranya pembangunan ruas jalan dan drainase yang selama ini menjadi keluhan warga Kota Kendari karena tidak tertata rapi, sehingga menimbulkan banjir di musim penghujan. Selain itu pembenahan dan perbaikan pelayanan PDAM sehingga bisa dinikmati warga Kota Kendari yang selama ini belum tersentuh air bersih. Sobat Alam, kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari meminta kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sultra mundur dari jabatannya jika tidak mampu bekerja profesional menjalankan Pilkada Sultra. Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari akhirnya angkat bicara terkait carut-marutnya tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra tahun 2012. Pasalnya, tahapan Pilgub Sultra saat ini dinilai sudah melenceng dari tahapan yang sudah dibuat. Seperti tahapan penetapan bakal calon yang seharusnya sudah dilakukan pada tanggal 1 Oktober lalu, namun sampai kini tahapan tersebut molor. Ketua KPU Kendari, Syam Abdul Jalil dalam keterangan persnya di hadapan awak media di Kota Kendari mengatakan, pihaknya tidak habis pikir dengan carut-marutnya tahapan Pilgub yang dilakukan KPU Sultra. Seharusnya jika tidak mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu, para komisioner KPU Sultra diminta legowo untuk mundur dari jabatannya. Pasalnya bila terus dipertahankan, ditakutkan kredibilitas dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra tahun 2012 akan tercoreng. Seperti diketahui, KPU sampai saat ini belum melakukan penetapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sultra
disebabkan adanya syarat administrasi dari salah satu pasangan calon yang bermasalah, sehingga harus dimintakan petunjuk teknis oleh KPU Sultra ke KPU Pusat. Sobat Alam, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sultra tetap optimis Pilkada Sultra berlangsung tanggal 4 November, asal Mahkamah Konstitusi tidak memutuskan penundaan dalam sidang gugatan Pilkada Sultra yang tengah berlangsung saat ini. Hari ini KPUD Sultra akan memenuhi undangan KPU Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan penetapan calon yang sempat terhenti karena terjadi kontroversi dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2013. Menurut Ketua KPUD Sultra Masudi, jika mereka telah bertemu KPU Republik Indonesia dan telah mendapat payung hukum, mereka akan segera melakukan rapat pleno penetapan calon kembali sehingga tahapan tidak molor dari jadwal yang telah ditetapkan. KPUD Sultra akan berupaya agar penetapan calon dan penarikan nomor urut dilakukan sebelum tanggal 12 Oktober mendatang, sehingga tidak mengubah jadwal yang sudah ada. Masudi optimis KPUD Sultra tetap menyelenggarakan Pilkada Sultra tanggal 4 November mendatang. Sobat Alam, Anda masih dalam kabar sore dari Radio Suara Alam. Pasangan incumbent Nur Alam menduga ada sabotase dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Sultra dan ia menduga ada komisioner yang menyembunyikan berkas balon gubernur. Molornya sejumlah tahapan penyelenggara menimbulkan banyaknya kecurigaan dari para bakal calon gubernur, salah satunya dari pasangan incumbent Nur Alam. Dalam pidatonya pada pembukaan sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu Gubernur Sultra, Nur Alam menduga ada sabotase dalam penetapan calon gubernur tanggal 1 Oktober lalu. Dari laporan yang ia terima dari Sekretaris KPUD Sultra menyebutkan terdapat seorang komisioner KPUD Sultra yang sengaja menyembunyikan data pasangan balon gubernur sehingga pleno penetapan calon gubernur harus tertunda. Calon gubernur incumbent ini juga menduga telah terjadi permainan dalam penetapan calon. Pasalnya, pada pendaftaran calon gubernur lalu, ada bakal calon yang hanya ditemani dengan beberapa partai non-seat yang harusnya sudah dinyatakan batal namun tetap diloloskan. Nur Alam juga mengaku sudah melaporkan berbagai masalah ini ke Bawaslu Pusat di Jakarta. Dalam pidatonya, gubernur juga berharap agar persoalan yang terjadi di Pilkada Buton beberapa waktu lalu tidak terulang di Pilkada Sultra, karena pasti akan menghabiskan banyak anggaran. Nur Alam juga menegaskan, lebih baik kalah 1 putaran daripada menang 2 putaran pada pilkada mendatang. Sobat Alam, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP mengaku hingga tanggal 5 Oktober lalu mereka telah menerima 2 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan di Sultra. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP hingga tanggal 5 Oktober lalu telah menangani sekitar 38 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Panwas. Menurut anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Nur Hidayat Sardini, untuk Sulawesi Tenggara mereka telah menerima 2 laporan. 1 laporan sudah disidangkan terkait dugaan suap pada penerimaan anggota panitia pengawas di salah satu kabupaten di Sultra, dan 1 kasus lainnya berasal dari laporan salah satu bakal calon gubernur Sultra. Ia mengaku semua laporan yang diterima DKPP akan ditindaklanjuti hingga tuntas untuk memperbaiki kualitas penyelenggara pemilu di Indonesia. Menyiasati jumlah anggota yang hanya berjumlah 7 orang, DKPP akan memfokuskan kerjanya pada daerah atau provinsi yang akan melakukan pemilihan kepala daerah. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota penyelenggara pemilu. Sobat Alam, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP meminta KPUD Sultra segera memperjelas tahapan Pilkada Sultra sehingga tidak menimbulkan persepsi buruk dan kebingungan masyarakat. Hingga saat ini KPUD Sultra belum memperjelas tahapan pilkada yang sempat molor. Kondisi ini bisa menimbulkan persepsi buruk dan kebingungan pada masyarakat yang akan merayakan pesta tanggal 4 November mendatang.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini dalam kegiatan sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu meminta KPUD Sultra segera mengambil keputusan untuk menetapkan tahapan yang tertunda. Dia juga meminta Panwas mendesak KPUD tidak membiarkan penundaan ini berlarut-larut. DKPP juga siap memeriksa KPUD Sultra jika ada laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik yang menyebabkan tertundanya sejumlah tahapan Pilkada Sultra. DKPP tidak bisa langsung bertindak karena aturan telah menggariskan jika DKPP hanya bersifat pasif menunggu laporan. Sebelumnya sejumlah tahapan Pilkada Sultra molor, diantaranya penetapan calon gubernur dan pengambilan nomor urut pasangan calon. Selain itu, pleno daftar pemilih tetap DPT juga sempat diprotes karena pleno KPUD tidak korum sebab hanya dihadiri 3 dari 5 anggota KPUD Sultra. Sobat Alam, Anda berada dalam bagian akhir kabar sore dari kantor berita Suara Kendari. Ujian kesetaraan paket C tingkat sekolah menengah pertama resmi dilaksanakan hari ini. Pelaksanaan ujian tersebut dilakukan selama 4 hari dengan mata pelajaran IPS dan IPA. Ujian tahap 2 ini diikuti sebanyak 200 peserta. Pelaksanaan ujian paket C tahap kedua resmi dilaksanakan hari ini. Pelaksanaan kegiatan tersebut dipusatkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kendari. Pelaksanaan ujian ini dijadwalkan berlangsung selama 4 hari dan diikuti sekitar 200 orang. Mata pelajaran yang diujiankan yakni IPS, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Biologi, Kimia, Fisika, dan Geografi. Humas Dinas Pendidikan Sultra Haris Londai menjelaskan, jumlah peserta ujian paket C setiap tahunnya menurun karena masyarakat yang memiliki ijazah tingkat SMA telah banyak. Lulusan ujian paket kesetaraan atau paket C tidak memiliki perbedaan dengan ujian pada jalur umum seperti ujian nasional. Bahkan lulusan paket C juga dapat melanjutkan studi pendidikannya di tingkat universitas. Sobat Alam, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam kabar sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat siar Radio Suara Alam yang bertugas, saya Wia undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lestari.